Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Bapak sendiri. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya, apakah masih ada yang ingat pembelajaran yang minggu lalu? Pintar. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, selanjutnya, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Nah, selanjutnya, Bapak, apakah ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, menurut Bapak, hak itu adalah sesuatu yang bisa kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, kan sudah tahu hak dan kewajiban apa pengertiannya. Selanjutnya, apakah menurut kalian yang lebih diutamakan antara hak dan kewajiban? Nah, pintar. Hak dan kewajiban itu hendaknya harus kita jalankan seimbang. Setelah tahu apa pengertian hak dan kewajiban, selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, kewajiban terhadap sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus atau berkewajiban untuk melestarikannya. Selanjutnya, kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Nah, yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Nah, yang kelima, menggunakan energi alternatif. Nah, selanjutnya yaitu hak terhadap sumber daya alam. Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu, yang pertama, mengambil hasil hutan sesuai yang diperlukan. Nah, maksudnya di sini hendaknya kita menggunakan sumber daya alam tersebut
mengambil dengan seperlunya saja. Nah, agar kelestarian hutan terjaga. Nah, yang kedua, melakukan tebang pilih tanam. Maksudnya di sini adalah hendaknya kita memilih pohon yang sudah tua dan besar untuk ditebang. Setelah itu kita menanaminya kembali. Nah, yang keempat, menghemat penggunaan air. Kenapa menghemat penggunaan air? Karena dengan menghemat air, kita bisa menghemat uang pengeluaran pada kita. Nah, yang kelima, penghematan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, maksudnya di sini bahan bakar yang dihasilkan oleh pengendapan fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang telah tertimbun selama jutaan tahun. Nah, di sini ada yang tahu apa itu bahan bakar fosil apa saja? Nah, salah satunya adalah bahan bakar minyak yang sekarang udah semakin langka. Nah, yang keenam, menghemat penggunaan listrik. Nah, maksudnya di sini kita harus menghemat penggunaan listrik. Mengapa? Karena konsumsi listrik masyarakat di Indonesia setiap tahunnya yaitu mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan ketersediaan energi listrik yang disalurkan oleh PLN suka mengalami kendala entah itu apapun. Nah, bagi kita hendaknya menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan hal itu semua, maka alam akan terjaga kelestariannya atau keasliannya. Nah, selanjutnya yaitu contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, yang pertama di sini menebang pohon secara liar. Nah, yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan bot. Nah, yang ketiga, membuang sampah atau limbah ke sungai. Yang keempat, membiarkan keran air tetap terbuka padahal tidak digunakan. Nah, yang kelima, berburu hewan langka yang dilindungi. Nah, yang keenam, menyalakan televisi tapi tidak ditonton. Nah, itu saja penjelasan tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada permainan. Dan di sini Bapak akan menggunakan media bola tangga. Nah, pada gambar ini ada yang tahu apakah maksudnya? Nah, pintar. Gambar ini menunjukkan bagaimana orang mematikan keran setelah digunakan. Nah, gambar ini menurut kalian apakah masuk pada contoh perilaku yang bertanggung jawab ataukah masuk pada contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab? Nah, gambar ini menunjukkan tentang perilaku contoh yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya contoh gambar ini ada yang tahu? Nah, pintar. Gambar ini menunjukkan tentang orang yang membuang sampah di sungai. Nah, apakah ada yang tahu
perilaku yang tidak bertanggung jawab karena membuang sampah pada tidak tempatnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan aturan permainan. Nah, yang pertama, Bapak akan membagi dua kelompok, yaitu yang di sebelah kanan dan yang satunya itu di sebelah kiri. Nah, yang kedua, setelah itu Bapak akan memberikan nama kelompok sesuai dengan nama macam-macam sumber daya alam. Nah, yang ketiga, cara mainnya yaitu ketua kelompok maju terlebih dahulu dan melakukan kertas gunting batu untuk menentukan siapa yang akan main terlebih dahulu. Nah, yang keempat, jika berhenti di gambar ini atau yang lainnya, itu jawab pertanyaan. Nah, jikalau berhenti di tangga, maka naiklah. Dan jikalau berhenti di tanda ular, maka turunlah. Nah, itu. Nah, yang kelima, dan cara memenangkan game ini yaitu dengan cara kalian harus finish terlebih dahulu atau menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan sesuai dengan gambar. Apakah sudah mengerti? Nah, bagus. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Dari kalian semua, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, kita. Jadi kesimpulannya, hak itu adalah sesuatu yang bisa kita diterima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi kewajiban terhadap sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui dan lama-kelamaan itu semakin berkurang dan akhirnya habis. Jadi kewajiban kita harus menjaga kelestariannya dan keasliannya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan membagikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.